Hai Horor Mania, selamat malam. Bersama dengan Nyai Meta, hari ini kita akan bercerita malam, yaitu cerita tentang penyedap goib. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa ya di subscribe dan bunyikan lonceng agar setiap video baru saya akan mendapatkan notifikasi. Malam ini kita akan membahas tentang penyedap goib. Walaupun di zaman modern ini masih banyak ya orang yang melakukan cara cepat atau instan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu melakukan ritual yang dibantu oleh sang dukun. Biasanya ritual ini melibatkan makhluk astral ya untuk mendapatkan keuntungan. Dan makhluk astral ini ada yang sifatnya menjijikan, ada yang sifatnya tidak menjijikan. Yang tidak menjijikan biasanya adalah sosok gaib yang menari-nari gitu. Jadi sosok wanita cantik yang menari-nari, melambai-lambai seperti memanggil gitu ya. Jadi sosok ini adalah sosok misalnya perempuan cantik gitu, yaitu dengan tujuan agar menarik gitu. Jadi ada aura-aura yang membuat orang merasa tertarik gitu. Biasanya memang sosok ini ya tidak menjijikan gitu, karena memang seperti makhluk astral atau makhluk goib yang sangat cantik gitu ya. Dia akan terus menari-menari agar orang-orang berdatangan. Selain wanita penari atau sosok goib wanita cantik, ada juga jenis makhluk gaib yaitu pocongan ya. Biasanya dia akan berdiri di samping kasir. Tujuannya sama, yaitu untuk menglariskan dagangan agar orang tertarik untuk datang ke tempat tersebut. Dan biasanya penglaris jenis ini ketika kita makan di tempatnya atau di restonya itu ya, rasanya akan lebih nikmat daripada kita bungkus untuk dibawa pulang gitu. Biasanya setelah di rumah akan terasa hambar gitu, agak sedikit beda ya. Jadi memang ketika kita makan di tempat ataupun kita bawa pulang, maka rasa dari makanannya akan berubah. Ada juga yang menggunakan kain kafan untuk direndam di kuah masakan. Tujuannya adalah agar pocong tersebut meludah di kuah masakan tersebut atau di minuman. Secara kasat mata ya, orang tidak akan tahu sebenarnya cairan itu adalah cairan yang berbau mayat gitu. Tapi bagi orang yang nggak tahu, makanan atau minuman itu akan terasa sangat nikmat, sangat enak gitu ya. Tapi bagi orang yang peka terhadap makhluk astral atau makhluk goib, akan merasakan tidak enak di makanan tersebut. Mungkin dia mual atau mencium bau-bau yang aneh gitu ya. Biasanya sih sebenarnya ya makhluk astral yang diperkerjakan sebenarnya mereka itu sangat tersiksa gitu atau tidak suka, tapi mereka tidak bisa kemana-mana karena sudah diikat oleh sang dukun. Ada juga yang menggunakan celana dalam bekas, yaitu dengan tujuan agar dicampurkan ke dalam kuah masakan, yaitu supaya jin atau makhluk astral atau makhluk goib mau mengencingi kuah tersebut. Tentunya celana dalam ini sudah diritualkan oleh sang dukun. Ada juga jin ya, jin atau makhluk goib atau makhluk astral, itu seperti korengan gitu ya. Jadi kita sebut seperti jin koreng lah ya. Biasanya mereka akan mengelupas kulitnya itu untuk ditaruh di makanan-makanan gitu, agar makanan ini makin terasa nikmat. Selain penglaris, ada juga orang jahat ingin atau orang hiri gitu ya, ingin menutup usaha orang lain ya, yaitu menggunakan tanah kuburan ya. Biasanya tanah kuburan ini diambil dari tanah orang yang meninggal tidak wajar ya, juga belum 40 hari. Biasanya yang meninggal kecelakaan, bunuh diri, ataupun hal negatif lainnya. Biasanya tanah kuburan ini disebarkan ya di depan tempat usaha orang yang dituju. Biasanya efeknya akan membuat usaha menjadi sepi, malah kadang
terlihat tertutup gitu ya, jadi seperti tidak buka gitu ya bagi orang-orang yang melihatnya gitu. Ada juga membuat jadi masakan ya, masakan menjadi terasa tidak enak, itu juga bisa menggunakan tanah kuburan ya. Jadi yang biasanya enak kadang-kadang kok jadi tidak enak ya setelah kita santap gitu ya. Dan juga akan membuat selain masakan menjadi tidak enak, biasanya efek dari ditebarkan tanah kuburan ini membuat masakan atau makanan yang ada di resto itu akan cepat basi ya, akan cepat basi atau berbau busuk juga bisa gitu ya. Ya, sebenarnya tidak semua ya pelaku usaha melakukan hal tersebut ya. Kadang ada juga pelaku usaha yang melakukan puasa ya, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dilariskan usahanya gitu ya. Ada juga yang melakukan bersedekah gitu ya, agar mereka bertujuan juga selain membantu orang, mereka juga agar membuat rezekinya juga menjadi lancar ya. Jadi tidak semua pelaku usaha melakukan hal sesat seperti yang saya jelaskan di awal video ya. Mungkin sampai di sini ya pembahasan kita tentang penyedap goib ya. Jadi memang tidak semua orang melakukan hal tersebut ya. Ada juga yang melakukan hal yang baik ya. Jadi dengan melakukan doa, puasa ataupun bersedekah ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Suatu saat kita akan membahas lagi tentang hal-hal gaib lainnya. Bye.